Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Pertama sekali, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran di video ini. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi manajemen perusahaan agrikultur. Untuk pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi agrikultur yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andus Juniadi, AW.AK MSI. Sebelum itu, baiklah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan. Nama saya Yeni Pratiwi dengan NIM 7203220030. Saya kelas akuntansi A tahun 2020. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materi. Yang pertama ada pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah proses mempersiapkan laporan operasional bisnis yang membantu manajer dan pimpinan membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Akuntansi manajemen membantu bisnis mengejar tujuannya dengan mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi kepada manajer. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Perbedaan utama antara akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan berkaitan dengan penggunaan informasi yang dituju. Informasi akuntansi manajerial ditujukan untuk membantu para manajer dalam perusahaan membuat keputusan bisnis yang terinformasi dengan baik. Sementara akuntansi keuangan ditujukan untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Berikut tabel perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Yang pertama, akuntansi manajemen hanya digunakan untuk keperluan internal perusahaan, sedangkan akuntansi keuangan digunakan untuk pelaporan eksternal ke berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, akuntansi manajemen tidak di bawah peraturan hukum atau peraturan apapun, sedangkan akuntansi keuangan diatur oleh standar, hukum, peraturan, dan lain-lain. Yang ketiga, akuntansi manajemen tujuan utamanya adalah membantu manajemen internal mengambil keputusan. Sedangkan akuntansi keuangan membantu investor, kreditor, maupun pihak lain dalam mengambil keputusan investasi. Yang keempat, akuntansi manajemen termasuk informasi keuangan dan non-keuangan. Sedangkan akuntansi keuangan hanya mementingkan informasi keuangan. Yang kelima, akuntansi manajemen tidak dikenakan audit atau investigasi apapun, sedangkan akuntansi keuangan harus catatan keuangan diaudit sesuai aturan. Selanjutnya ada fungsi akuntansi manajemen. Fungsi yang pertama yaitu memprediksi bisnis di masa mendatang. Pikiran membantu bisnis dalam membantu pengambilan keputusan dan menjawab pertanyaan seperti haruskah perusahaan berinvestasi atau tidak. Akuntansi manajemen membantu menjawab pertanyaan penting yang dapat memprediksi tren masa depan bisnis. Yang kedua ada memudahkan keputusan bisnis. Informasi yang didapatkan dari akuntansi manajemen tentang biaya dan ketersediaan produk adalah faktor penentu dalam pilihan keputusan bisnis. Data dari akuntansi manajerial memperdayakan pengambilan keputusan di tingkat operasional dan strategis. Yang ketiga ada memperkirakan arus kas. Memperkirakan arus kas dan dampak arus kas pada bisnis adalah hal yang sangat penting di masa mendatang dan dari mana pendapatan akan didapat, membantu bisnis dalam melangkah lebih lanjut. Yang berikutnya ada menganalisis tingkat pengembalian. Sangat penting bagi manajer atau pembisnis untuk mengetahui tingkat pengembalian atau ROI sebelum memulai proyek yang membutuhkan banyak investasi. Jika disajikan dengan dua peluang investasi, bagaimana cara memilih bisnis yang paling memberikan keuntungan? Akuntansi manajerial memberikan data untuk pengambilan keputusan tersebut. Yang berikutnya ada perencanaan.
akuntansi manajemen tidak memiliki jadwal ketat, dan informasi selalu berlanjut. Oleh karena itu, manajer dapat menggunakan analisis dan data untuk merencanakan kegiatan organisasi. Yang berikutnya ada identifikasi masalah bisnis. Jika beberapa produk yang tidak berkinerja dengan baik atau beberapa departemen mengalami kerugian yang tidak terduga, akuntansi manajemen dapat membantu perusahaan mengidentifikasi penyebab yang mendasarinya. Next. Berikutnya ada jenis-jenis informasi akuntansi manajemen. Yang pertama ada informasi akuntansi penuh atau full cost accounting information. Yang kedua ada informasi akuntansi diferensial atau differential accounting information. Dan yang terakhir ada informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting information. Berikutnya kita masuk ke materi PSAK 69 akuntansi agrikultur. Akuntansi agrikultur bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Aktivitas agrikultur atau agricultural activity adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Transformasi biologis yang dimaksud dalam PSAK 69 adalah proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset biologis. PSAK 69 diterapkan untuk pencatatan. Hal ini yang berkaitan dengan aktivitas agrikultur, antara lain yang pertama aset biologis kecuali tanaman produktif atau barrel plants. Yang kedua produk agrikultur pada titik panen, dan yang terakhir hibah pemerintah terkait aktivitas agrikultur. Namun, PSAK 69 tidak dapat diterapkan untuk hal-hal antara lain yang pertama tanah yang berkaitan dengan agrikultur, yang kedua tanaman produktif, ketiga hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif, serta aset tak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Aset biologis dalam PSAK 69 adalah hewan atau tanaman hidup, termasuk pula di dalamnya produk yang tumbuh pada tanaman produktif. Tanaman produktif atau barrel plant adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau menyediakan produk agrikultur. Diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode. Memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa dan incidental atau incidental scrap. Yang berikutnya ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya adalah usaha sistematis manajemen untuk mencapai tujuan. Aktivitas-aktivitas dimonitor terus-menerus untuk memastikan bahwa hasil berada pada batasan yang diinginkan. Hasil aktual untuk setiap aktivitas dibandingkan dengan rencana, dan jika ada perbedaan yang signifikan, tindakan perbaikan dapat dilakukan. Abdullah dan Dunia pada tahun 2012 mengemukakan pengendalian merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan dengan rencana, melalui proses dengan membandingkan hasil yang sesungguhnya dengan program atau anggaran yang disusun. Maka manajemen dapat melakukan penilaian atas efisiensi usaha dan kemampuan memperoleh laba dari produk. Metode perhitungan biaya produksi. Yang pertama ada metode variable costing, yaitu perusahaan dalam menentukan biaya produksinya banyak yang menggunakan pendekatan variable costing. Hal ini dikarenakan dapat mewakili keadaan biaya yang sesungguhnya. Unsur biaya produksi menurut metode variable costing tersusun sebagai berikut, yaitu di debit biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan di kredit harga pokok produksi.
Berikutnya, metode full costing. Perusahaan dalam menentukan biaya produksinya banyak yang menggunakan pendekatan full costing. Hal ini dikarenakan dapat mewakili keadaan biaya yang sesungguhnya. Metode full costing menurut Mulyadi, harga pokok produksi terdiri dari semua unsur biaya produksi, yaitu di debit biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, dan di kredit harga pokok produksi. Berikutnya perhitungan biaya produksi dengan metode joint cost. Produk bersama atau joint product, biaya bersama atau joint cost, produk sampingan atau by product. Bagi banyak perusahaan industri, suatu proses secara simultan akan dapat menghasilkan dua atau lebih produk yang proporsinya berbeda-beda. Apabila dari suatu proses produksi dapat menghasilkan dua atau lebih produk, maka produk tersebut dapat diasumsikan sebagai produk bersama atau joint product. Produk utama atau main product, atau produk sampingan atau by product. Dan berikut ini merupakan definisi dari masing-masing jenis produk di atas. Yang pertama ada produk utama atau main product. Merupakan satu produk yang mempunyai nilai penjualan relatif tinggi dari satu hasil proses tunggal. Yang kedua ada produk sampingan atau by product, merupakan satu produk yang mempunyai nilai penjualan rendah dibandingkan dengan nilai penjualan produk utama. Yang ketiga ada produk bersama atau joint product, merupakan suatu produk yang mempunyai nilai penjualan relatif tinggi dan tidak dapat diidentifikasi terpisah sebagai produk individual sampai titik pemecahan. Titik split off akan menghasilkan produk sampingan atau by product, di mana produk sampingan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok menurut kondisi pemasaran produk tersebut, yaitu diantaranya produk sampingan yang dapat dijual dan asalnya tanpa diproses lebih lanjut, dan produk sampingan yang membutuhkan proses lebih lanjut agar dapat dijual. Berikutnya, perhitungan biaya produksi dengan metode joint cost. Biaya produksi yang dikeluarkan sampai dengan titik SOP disebut dengan joint cost, sedangkan biaya yang dikeluarkan setelah titik SOP disebut dengan specific cost atau SC, atau separable cost atau purchasing cost. Yang dimaksud dengan total cost adalah joint cost plus specific cost. Cost per unit sama dengan total product cost atau per unit produksi. Secara teoritis, masalah ini tidak mungkin dipecahkan atau tidak mungkin mengalokasikan biaya-biaya tersebut kepada masing-masing produk. Ini dikarenakan joint cost tidak mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat dengan joint product secara individual. Berikutnya ada 4 metode perhitungan harga pokok joint cost. Yang pertama ada metode rata-rata biasa. Yang kedua ada metode rata-rata tertimbang. Yang ketiga ada metode harga pasar. Yang keempat ada metode pasar hipotesa. Metode rata-rata biasa yaitu jika seluruh joint produk memiliki karakteristik yang relatif sama atau seragam. Metode rata-rata tertimbang jika di antara joint produk secara ekonomis terdapat perbedaan yang signifikan. Metode harga pasar jika produk yang dihasilkan berorientasi pasar atau consumer oriented, dan metode harga pasar hipotesis jika pada saat split off atau titik pisah tidak tersedia data harga jual produk. Berikutnya, kita masuk ke contoh. Seorang pedagang buah-buahan membeli 200 pohon mangga siap panen dengan harga 300.000 per pohon. Untuk memetiknya diperlukan biaya 40.000 per pohon. Setelah dipetik, mangga tersebut disortir dengan biaya 9.000 per kuintal atau gross. Saat dipetik, setiap pohon menghasilkan rata-rata 240 kg mangga berbagai ukuran. Hasil sortir diperoleh kualitas A 30%, kualitas B 40%, dan C 25%, dan sisa pilihan atau kualitas D sebanyak 5%. Karena jelek, maka kualitas D dijual di tempat dengan harga 600 per kilogram sebagai by product.
Pedagang tersebut mencoba untuk menerapkan konsep green cost dengan rata-rata tertimbang di mana A banding B banding C sama dengan 7 banding 5 banding 2. Yang diminta adalah tentukan harga pokok per kilogram untuk kualitas A, B, dan C. Yang kedua, tentukan harga jual per peti Franco Jakarta. Jika diketahui untuk pengiriman ke Jakarta, maka dimasukkan ke dalam peti isi 40 kg per peti. Biaya pengepakan 4.000 per peti dan ongkos angkut ke Jakarta 225 per kilogram. Laba kotor yang diinginkan pedagang adalah 35% dari seluruh biaya termasuk pengepakan dan pengiriman ke Jakarta. Yang ketiga, hitunglah laba kotor yang diperoleh dari proyek ini jika seluruh barang terjual habis. Penyelesaian. Yang pertama, perhitungan output, yaitu 200 kali 240 kg. Jadi hasilnya 48.000 kg. Mangga yang dihasilkan hasil sortir, yaitu kualitas A 30% berjumlah 14.400 kg, kualitas B 40% dengan 19.200 kg, dan kualitas C 25% sebesar 12.000 kg, dan by-product 5% sebesar 2.400 kg. Untuk biaya bersamanya, pembelian mangga sama dengan 200 dikali 300.000 sama dengan 60 juta. Untuk ongkos petik 200 dikali 40.000 sama dengan 8 juta. Dan ongkos sortir 48.000 per 100 dikali 9.000 sama dengan 4.320.000. Untuk total biayanya dijumlahkan sebesar 72.320.000. Hasil penjualan by product yaitu sebesar 1.440.000. Total biaya bersamanya yaitu sekitar 70.880.000. Berikut ada tabel, yaitu kualitas A dengan 14.400 kg dengan bobot banding 7, K kali B sama dengan 100.800 dengan persen 45,65%. Joint cost-nya sebesar 32.356.720 sehingga per kilogramnya sebesar 2.247. Untuk kualitas B dengan cara yang sama, per kilogramnya sebesar 1.605, dan untuk kualitas C per kilogramnya 642. Berikutnya, harga jual per peti Franco Jakarta, yaitu kualitas A dengan peti 89.880 per peti, petinya 4.000 dan biaya angkutnya sebesar 9.000, sehingga total 102.880. Laba 35% sama dengan 36.000. Untuk kualitas B dengan cara yang sama, per peti 64.200, petinya 4.000, biaya angkutnya 9.000, totalnya menjadi 77.200. Untuk laba 35% sama dengan 27.020. Untuk kualitas C, biaya per peti sebesar 25.680, peti seharga 4.000, biaya angkut 9.000, totalnya 38.680. Untuk laba 35% sama dengan 13.538. Nah, jadi laba yang diperoleh adalah kualitas A dengan jumlah peti 360, laba per petinya adalah 36.008, untuk total laba menjadi 12.962.880. Untuk kualitas B, jumlah petinya ada 480, laba per petinya adalah 27.020, untuk total laba sebesar 12.969.600. Dan kualitas C, jumlah peti 300, laba per petinya sebesar 13.538, total labanya menjadi 4.061.400.
Jadi total laba keseluruhan menjadi 29.933.880. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata atau kesalahan cara penyampaian. Saya tahu bahwa PPT ini masih banyak kekurangan, sehingga saya meminta saran dan kritik yang dapat membangun agar lebih baik untuk pembuatan PPT ke depannya. Sekian dan terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Salam.